Halo Tek, berketek memotek tekotek yang artinya halo Urbaners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi dengan saya Ketokek, CEO S1 Urban Indonesia. Sebagai seorang pengangguran dan beban keluarga, di video kali ini saya akan merangkum sebuah film Korea yang berjudul The Definite Fury tahun 2019 yang akan berkisah tentang seorang pemuda yang tidak percaya Tuhan dan harus menjadi seorang pengusir setan yang pastinya dibintangi oleh abang-abangan saya, yaitu Park Seo Joon. Penasarin untuk mempersingkat durasi karena habis ini saya mau jalan-jalan sama Mia Khalifa. Jadi langsung saja simetriskan postur ban, stop DM mantan, selamat menonton, dan inilah alur ceritanya. Kisah diawali di mana seorang anak bernama Yoonghoo sedang membuat sarapan untuk dirinya dan ayahnya. Di mana kata ayahnya, masakannya rasanya sangat asin dan si anak pun menangis. Si anak meminta untuk dibelikan makanan Cina saat misa Natal, namun dengan syarat dia harus rajin berdoa. Saat mereka sedang menunggu makanannya dibuat, Yoonghoo bertanya apakah ayahnya berdoa untuk kesembuhan ibunya. Kata ayahnya, dia berdoa dengan tulus untuk kesembuhan ibumu. Tapi ibumu berdoa agar kamu lahir dengan selamat, jadi Tuhan lebih mendengar doa ibumu. Ayah Yoonghoo adalah seorang polisi lalu lintas, di mana malam ini dia akan bertugas dan pulang larut malam. Saat bertugas merazia mobil, ada sebuah mobil yang tidak mau membuka kaca mobilnya. Saat didekati untuk melakukan tes apakah dia mabuk atau tidak, tiba-tiba mata orang itu berwarna merah dan mencoba kabur. Ayah Yoonghoo yang terseret mobil hingga membuatnya jatuh dan terluka parah. Yoonghoo yang tahu bahwa ayahnya kritis menangis dan pergi ke gereja untuk berdoa agar ayahnya sembuh. Malamnya Yoonghoo bermimpi bertemu ayahnya dan ayahnya berpesan kalau dia harus menjadi orang baik dan berguna. Dan jika ada orang yang butuh bantuannya, dia harus segera membantunya. Saat tangan mereka bersentuhan, keluarlah cahaya merah dan seketika ayahnya pun menghilang. Saat pemakaman ayahnya, datang seorang pendeta, namun karena Yoonghoo marah sebab ucapan pendeta itu bohong bahwa doanya akan didengar, dia mengambil salib lalu melemparkannya ke wajah si pendeta. 20 tahun kemudian, kini Yoonghoo sudah besar dan menjadi seorang pegulat, di mana saat dia sedang bertanding dan melihat musuhnya mempunyai tato gambar salib, ada suara dalam kepalanya yang mengatakan kalau Tuhan tidak melakukan apa-apa dan kamu harus balas dendam. Yoonghoo pun mengalahkan lawannya dengan penuh emosi dan tak terkendali. Saat tertidur, Yoonghoo bermimpi bertemu ayahnya. Dan tiba-tiba ada foto ayahnya dan sebuah salib. Saat Yoonghoo akan membuang salib itu, tiba-tiba salib itu malah menempel di tangan Yoonghoo dan membuatnya terbakar. Bersama dengan itu keluarlah asap hitam dari tubuh Yoonghoo dan dia pun terbangun. Namun lukanya ternyata membekas di telapak tangannya. Saat tidur di rumah ada bayangan makhluk yang mencoba masuk ke tubuh Yoonghoo. Namun tiba-tiba lukanya mengeluarkan darah dan makhluk itu pun tiba-tiba ketakutan. Dan hal itu terus berulang ketika Yoonghoo tidur. Dokter yang menanganinya tidak bisa membantunya, sehingga Yoonghoo memutuskan untuk pergi ke seorang dukun, tapi bukan Gus Samsudin loh ya. Sampainya di sana, dukun itu mengatakan kalau dia diikuti banyak iblis karena hatinya penuh dengan kegelapan. Namun cincin peninggalan ayahnya yang dia pakai memiliki energi positif yang menjaganya. Luka di tangannya pun juga sama. Si dukun melakukan sebuah ritual dengan beras dan muncullah tanda salib di beras itu. Si dukun menyuruh Yoonghoo untuk menemui seseorang di sebuah gereja. Saat menuju ke sana, banyak sekali burung gagak yang muncul dan menyerang Yoonghoo. Ternyata di dalam sedang dilakukan ritual pengusiran setan oleh dua pendeta, yaitu pendeta Choi dan Bapak Ah. Namun orang yang kesurupan itu malah mencekik Bapak Ah dan pendeta Choi. Lalu dia mengeluarkan banyak cairan hitam dari mulutnya. Pendeta Choi yang ketakutan lalu kabur.
Tiba-tiba Yungho datang menolong Bapak Ah. Ternyata luka di tangan Yungho bisa digunakan untuk mengusir roh jahat. Bapak Ah saat itu menawarkan untuk ke rumah Yungho untuk mengecek sesuatu. Kemudian dia menaruh kalung salibnya di belakang foto ayah Yungho tanpa sepengetahuan Yungho. Ternyata Bapak Ah punya banyak bekas luka di tubuhnya karena pekerjaannya yang seorang pengusir setan. Yungho menemukan kalung salib itu lalu membuangnya ke kloset, namun diambilnya kembali untuk diberikan ke Bapak Ah. Di lain sisi ada seorang laki-laki pemilik klub di Korea yang bernama Jisin. Dia sedang melakukan kesepakatan bisnis dengan seseorang. Namun tiba-tiba dia membacakan sebuah mantra dan orang itu menodongkan pisau ke Jisin, lalu tiba-tiba orang itu pergi. Jisin kemudian pergi ke ruang bawah tanah untuk melakukan sebuah ritual dengan menusuk sebuah jantung. Dan tak disangka orang yang tadi ditemuinya tiba-tiba meninggal karena jantungnya berdarah. Semacam santet lah ya. Seketika rambut Jisin yang memutih hilang dan dia pun kembali muda lagi. Yungho mencoba menemui Bapak Ah karena dia diganggu lagi saat tidur. Namun Bapak Ah mengatakan kalau dia harus percaya Tuhan karena semua kejadian pasti ada hikmahnya. Bapak Ah mendapatkan tugas baru di mana ada seorang wanita yang sering berbicara sendiri dan tertawa sendiri. Dan pada malam itu dia menempel di atas plafon rumahnya. Yungho menawarkan tumbangan kepada Bapak Ah. Setelah berbincang-bincang, Yungho memutuskan untuk membantu Bapak Ah dalam menangani pasiennya kali ini. Saat sudah sampai di rumah pasiennya, ternyata dia adalah seorang wanita yang masih muda. Dan saat didekati ternyata dia tidak takut, bahkan dia tidak ada respon ketika salib menempel ke tubuhnya. Bapak Ah kemudian meminumkan air suci ke si perempuan, dan tiba-tiba keluar asap dan dia memuntahkan banyak darah. Lalu tiba-tiba... dia melemparkan Bapak Ah. Yungho mencoba membantu, namun si perempuan malah membisikkan kalau dia adalah iblis yang membuat ayahnya mati. Yungho marah dan mencoba membunuh si wanita. Bapak Ah mencoba menyadarkan Yungho dan Yungho menggunakan bekas luka di tangannya untuk mengusir iblis itu. Di lain sisi keluarlah darah dari mata Jisin. Bapak A menjelaskan kenapa perempuan ini bisa dirasuki karena ada seorang pendeta ilmu hitam yang mengorbankan tubuh dan jiwanya dan dia harus menemukan pendeta ilmu hitam itu. Saat sedang menanyai si perempuan, tiba-tiba matanya keluar darah dan dia merasa kesakitan. Ternyata di lain sisi, Jisin sedang mencoba membunuh wanita itu dengan media boneka voodoo. Bapak A mencoba melawan dan akhirnya si perempuan dapat diselamatkan. Karena merasa lapar setelah selesai bertugas, mereka memesan GoFood dan memakannya sambil berbincang-bincang. Di sebuah panti asuhan terlihat seorang anak yang dipukuli oleh teman-temannya. Tiba-tiba datang Jisin di sana untuk membantu anak itu dengan membuat si anak untuk memuja iblis ular suci. Malam itu Jisin juga menemui Yungho dan menghasutnya kalau Bapak A akan memanfaatkannya dan dia adalah seorang iblis. Anak yang tadi saat ini sedang dirasuki oleh sesosok iblis yang jahat dan sedang coba disembuhkan oleh para biarawati namun masih belum berhasil. Bapak A menelpon Yungho untuk meminta bantuan namun tidak diangkat karena hasutan Jisin. Anak itu semakin menggila. Namun Bapak A datang ke sana sendiri untuk menyembuhkannya. Anak itu mengatakan kalau iblis yang ada di dalamnya berjumlah 666. Bukannya sembuh, anak itu semakin menggila. Yungho memutuskan untuk membantu Bapak A setelah melihat seseorang menggunakan gelang salib. Bapak A dengan bersusah payah menangani anak itu. Namun karena banyaknya iblis yang sudah menguasainya, membuatnya tidak sembuh-sembuh dan menyerang Bapak A hingga terluka parah dan kritis. Anak itu naik ke plafon dan mencekik si biara yang ada di sana. Alhamdulillahnya, Yungho datang untuk menolong menggunakan luka di tangannya dan akhirnya si anak pun dapat disembuhkan. Pada akhirnya si anak memberitahu bahwa dia didatangi seorang pendeta di dalam mimpinya yang membuatnya menjadi seperti itu. Malam harinya Jisin membunuh anak itu dan mengorbankan jiwanya. Lalu tiba-tiba muncul sebuah benda dari dalam air yang akan digunakan Jisin untuk membunuh si Bapak A. Yungho dan Bapak A kaget ketika mendengar kabar bahwa anak itu sudah meninggal. Saat di rumah sakit tiba-tiba Jisin muncul di sana.
Yung-hoo mencoba mengejarnya. Tiba-tiba si anak itu hidup lagi dan Jisin menusuk Bapak A dengan senjata beracun itu. Yung-hoo membawa Bapak A ke apartemennya dan meminta pendeta Choi untuk mengobatinya. Yung-hoo datang lagi ke gereja dan kembali marah karena menurutnya Tuhannya hanya diam saja saat seperti ini. Yung-hoo akhirnya mencari Jisin dengan memakai baju pemberian Bapak A dan alat-alat milik Bapak A. Di lain sisi, Jisin sedang mengumpulkan kekuatan untuk melawan Yung-hoo. Sampainya di klub Jisin, Yung-hoo langsung melawan para penjaga dengan susah payah. Namun, dengan kekuatan air suci dan luka di tangannya, dia berhasil mengarahkan para penjaga milik Jisin. Jisin mengorbankan dirinya agar mendapatkan kekuatan dari iblis ular supaya bisa melawan Yung-hoo. Yung-hoo mendatangi Jisin, namun Jisin tiba-tiba menusuk jantungnya dan muncullah sesosok makhluk yang menyeramkan dari dalam sumur itu yang merupakan wujud lain dari Jisin. Dan terjadilah pertarungan di antara Jisin dan Yung-hoo. Yang mana luka di tangan Yung-hoo tidak mempan melawan Jisin dan dia malah terkena racun dari Jisin. Dengan bantuan jenat ayah Yung-hoo dan karena dia merupakan tokoh utama, akhirnya Yung-hoo mendapatkan kekuatan di mana tangannya kini muncul api namun tangannya tidak gosong. Dan pertarungan pun berlanjut. Jual beli pukulan dan tendangan terjadi di antara pertarungan ini. Dengan susah payah dan berdarah-darah dan dibantu cincin milik Bapak A, akhirnya Yung-hoo berhasil mendaratkan pukulan di tubuh Jisin yang membuat Jisin mati. Dan tiba-tiba muncul banyak tangan yang menarik jasad Jisin ke dalam sumur. Singkat cerita, Bapak A telah sembuh dan Bapak A memeluk Yung-hoo untuk berterima kasih. Di akhir film, Pendeta Choi mendapatkan kiriman dari Bapak A yang menjelaskan kalau Bapak A dan Yung-hoo kini ada di Roma dan menjadi seorang pengusir setan. Dan film pun tamat. Saya beri nilai 8/10 untuk film ini. Jujur film ini cukup bagus ya, apalagi di sini Park Seo-joon memerankan tokoh yang baik tapi sedikit jahat. Jadi bagus nih menurut saya, beda dari peran-peran dia sebelumnya. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan menyembah ular itu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini untuk mengganti biaya kopi dan kuota ketika saya mengedit video ini. Naked Tokek mewakili tim S1 Rebah yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Matur nuwun. Gelas antik Presiden Zimbabwe. Ya.